Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang aras keputusan ekonomi pengendalian hama dari kelas teknologi pengelolaan hama B. Next. Perkenankanlah saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Yudikat Saputra dengan NIM 99, Imam Sugiri NIM 109, Stefania Nersiartista NIM 113, Ade Faris NIM 115, Tukiari Sang Ayutami NIM 118, Husna NIM 120, dan Keisha NIM 123. Next. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu konsep aras ekonomi. Konsep aras ekonomi pertama kali dikenalkan oleh Stern dan kawan-kawan dari Universitas California pada tahun 1959. Konsep ini terdiri atas konsep kerusakan ekonomi, aras luka ekonomi, ambang ekonomi, dan aras keseimbangan umum. Konsep aras ekonomi muncul dan berkembang karena pada waktu itu masyarakat atau khususnya petani cenderung untuk menggunakan insektisida secara berlebihan tanpa menggunakan dasar yang rasional. Insektisida ini digunakan secara terjadwal menurut umur tanaman secara ekonomi dengan alasan preventif, tetapi tidak efisien dan mengandung risiko yang besar bagi kualitas lingkungan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan landasan ekonomi dan ekologi yang dapat digunakan untuk memutuskan kapan dan di mana pestisida harus digunakan. Kemudian, konsep aras ekonomi ini didasarkan pada pengamatan OPT dengan melihat jenis OPT, stadia OPT, tingkat kepadatannya, tingkat serangannya, dan fase pengaman. Berdasarkan pengamatan ini, dapat dilihat besarnya tingkat kerusakan yang terjadi, sehingga dapat diputuskan tindakan pengendalian hama yang akan dilakukan. Penggunaan pestisida kimia organik sintetik hanya dapat dibenarkan apabila populasi OPT sudah di atas ambang ekonomi. Next. Oke, selanjutnya adalah manfaat konsep aras ekonomi. Konsep aras ekonomi bermanfaat sebagai sarana pengambilan keputusan bagi petani agar dalam kegiatan pertanian, baik seperti adanya penggunaan pestisida yang berlebih maupun tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian ini, dapat diantisipasi. Aras ekonomi dapat membantu petani untuk memperkirakan waktu yang tepat dalam pemberian pestisida agar tidak terjadi pemberian pestisida berlebihan. Next. Selanjutnya, untuk memahami konsep aras ekonomi diperlukan pemahaman terhadap konsep kerusakan ekonomi. Apa itu kerusakan ekonomi? Kerusakan ekonomi merupakan jumlah atau tingkat kerusakan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan biaya dalam pengendalian terhadap OPT. Kerusakan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama luka atau injury, yang kedua kerusakan atau damage. Luka yaitu adanya penyimpangan bentuk atau fisiologis tanaman karena adanya aktivitas serangan OPT, yaitu hama dan segala aktivitasnya yang mengganggu tanaman, sehingga tanaman menjadi abnormal atau terjadi kerusakan pada tanaman. Tanaman yang terserang hama dapat diketahui dengan adanya gejala kerusakan pada fisiologis tanaman. Yang kedua itu ada kerusakan, yaitu tanaman mengalami kehilangan dengan adanya penurunan produksi tanaman yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas produk tanaman akibat adanya serangan hama. Hal ini dilihat dari kerusakan yang terjadi pada tanaman atau terpusat pada tanaman dalam bentuk visual tanaman, dan respon tanaman terhadap adanya luka pada tubuh tanaman yang disebabkan oleh hama tersebut. Untuk contoh, di sini ada tanaman kakao yang terserang hama Helopeltis theobromei. Yang di kiri ini merupakan tanaman kakao yang terkena hama, dan yang di kanan adalah kakao normal, dan ada gambar hewan yaitu adalah hama Helopeltis theobromei. Pada tanaman kakao yang terserang hama tersebut timbul bercak-bercak kehitaman pada buah kakao akibat dari serangan hama Helopeltis theobromei yang menyerang dengan cara mencucuk dan menghisap cairan buah tersebut. Bercak tersebut sebagai luka yang timbul akibat dari cairan atau ludah dari hama Helopeltis theobromei yang keluar
saat menghisap buah. Dengan adanya serangan tersebut menimbulkan kerusakan pada tanaman, yaitu timbul bercak-bercak percoklatan pada serangan ringan, lalu pada serangan berat mengakibatkan ranting mengeras, daun kering, dan gugur, lalu menghambat pertumbuhan biji pada buah yang masih muda, dan lain sebagainya. Kerusakan tersebut dapat mengakibatkan penurunan hasil karena kualitas buah yang tidak baik atau tidak layak dikonsumsi dan tidak layak untuk diolah. Dan juga tanaman tidak dapat menghasilkan buah secara optimal dari segi kuantitasnya. Oke, next. Selanjutnya ada kehilangan hasil. Kehilangan hasil adalah penurunan produk tanaman, baik dari kualitas maupun kuantitas, yang disebabkan oleh hama. Kehilangan hasil dapat berbeda pada berbagai tempat, bergantung pada kepadatan populasi larva dan umur tanaman saat diserang. Lalu ada kehilangan hasil disebabkan oleh dua tipe kerusakan. Yang pertama oleh kerusakan langsung dan kerusakan tidak langsung. Kerusakan langsung berpengaruh langsung terhadap produk ekonomis atau produk yang digunakan. Contohnya yaitu kerusakan pada buah dan daun yang dijual atau dikonsumsi langsung. Kerusakan tersebut dapat menurunkan nilai ekonominya. Dan kerusakan tidak langsung yaitu kerusakan yang tidak terjadi secara langsung yang tidak berpengaruh terhadap produk ekonomis. Contohnya itu kerusakan pada daun tanaman tertentu yang tidak langsung menurunkan nilai ekonomi dari yang dihasilkan oleh tanaman. Kehilangan hasil diasumsikan sebagai model linier antara persentase kehilangan hasil dan jumlah larva per tanaman. Kehilangan hasil yang diakibatkan oleh satu individu larva per tanaman ditentukan dengan metode regresi linier, Y sama dengan A plus BX, hubungan antara kepadatan populasi hama dan proporsi kehilangan hasil. Selanjutnya ada kerusakan ekonomi. Tingkat kerusakan tanaman yang memungkinkan pengeluaran untuk pengendalian tanaman secara buatan atau artifisial. Dengan demikian, ekonomi injury level dapat berbeda-beda berdasarkan tempat, waktu, nilai ekonomi dari tindakan pengelolaan penyakit. Lalu pengendalian hama sering difokuskan pada tindakan pencegahan dan tidak didasarkan pada analisis manfaat sehingga terkadang biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian hanya menambah ongkos produksi karena pengendalian dilakukan sebelum ada hama atau hama sudah merusak baru dikendalikan. Selanjutnya ada aras luka ekonomi atau ALE. Aras luka ekonomi adalah keadaan di mana kepadatan populasi terendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi. Secara konsepsi, letak ambang ekonomi atau AE berada di bawah aras luka ekonomi. Fungsi konsep AE yaitu sebagai pengambilan keputusan bagi petani agar dalam kegiatan pertanian, baik karena menggunakan pestisida yang berlebih maupun tindakan lain dapat menimbulkan kerugian, sedangkan fungsi dari konsep ALE lebih mengarah pada aspek perhitungan biaya atau untung dan rugi dalam kegiatan pertanian. Next. Terdapat 3 faktor penting yang mempengaruhi ALE. Yang pertama faktor primer, yang kedua faktor sekunder, yang ketiga faktor tersier. Faktor primer terdiri dari harga atau penilaian produksi tanaman, biaya pengendalian dan pengelolaan hama, derajat luka yang diakibatkan oleh setiap individu hama, kepekaan tanaman terhadap kelukaan oleh serangan hama. Faktor sekunder meliputi kepadatan populasi yang mempengaruhi besarnya luka tanaman, harga pestisida yang mempengaruhi biaya pengelolaan. Dan selanjutnya, faktor tersier meliputi faktor atau variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi faktor primer seperti cuaca, keadaan tanah, sosial ekonomi masyarakat. Next. Kerusakan ekonomi sama dengan break-even point atau BEP, yang merupakan titik impas dari pengendalian hama. Apabila titik impas tersebut berada di atas, maka pengendalian hama akan menguntungkan. Namun, apabila titik impas berada di bawah, maka akan merugikan. Next. Ambang pendapatan atau AP. Ambang pendapatan merupakan nilai atau ukuran penting dalam pengelolaan hama. Nilai ini dinyatakan dengan jumlah hasil yang dapat dipanen berkenaan dengan kegiatan pengendalian. Next. Selanjutnya adalah ambang pendapatan.
Ambang pendapatan dan aras luka ekonomi. Aras luka ekonomi atau ALE adalah suatu kepadatan populasi hama terendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi atau besar kehilangan hasil sama dengan besarnya ambang perolehan. Berikut ini adalah contoh kasus untuk dapat lebih menjelaskan konsep ALE. Kasus pada tanaman cabai keriting. Apabila diketahui ambang pendapatan sebesar 700 kg per hektar, sedangkan dari penelitian di lapangan diketahui bahwa rata-rata populasi satu larva per tanaman mengakibatkan kehilangan hasil sebesar 350 kg per hektar. Nilai ALE hama cabai keriting adalah 700 per 350 atau 2 larva per tanaman. 350 jika kepadatan populasi hama sama dengan atau lebih dari 2 per tanaman, maka populasi tersebut berada di atas aras populasi ekonomi dan perlu dilakukan pengendalian. Akan tetapi, jika populasi hama di bawah 2 larva per tanaman, maka tidak diperlukan adanya pengendalian karena di bawah titik impas. Next. Perhitungan ALE menurut Pedigu tahun 1989 secara lengkap. ALE berada pada aras populasi di mana nilai kehilangan hasil yang dapat diselamatkan atau NKH yaitu sama dengan biaya pengendalian hama atau B. Kedua nilai tersebut dalam satuan rupiah per hektar. Besarnya NKH pada aras populasi tertentu sama dengan harga populasi atau H dalam satuan rupiah per kilogram dikalikan dengan berat kehilangan hasil atau BKH. Karena adanya populasi tersebut satuan BKH dalam kilogram per hektar. Rumus dari NKH adalah sama dengan H kali BKH. Berat kehilangan hasil atau BKH sama dengan kepadatan populasi hama atau P dikalikan dengan besarnya luka tanaman atau L per individu hama dan dikalikan dengan berat kerusakan tanaman atau R per luka tanaman. H dalam satuan populasi hama per hektar. L dapat dalam bentuk persen defoliasi, sedangkan R dapat berupa pengurangan berat tanaman per persen defoliasi. BKH sama dengan P kali L kali R. Dengan demikian, next. ALE terjadi pada waktu NKH sama dengan B. Sehingga persamaannya H kali P kali L kali R sama dengan B. ALE merupakan aras populasi atau P, sehingga dari persamaan tersebut dapat diperoleh nilai ALE. ALE sama dengan B per H kali L kali R. P pada titik impas adalah nilai ALE yang dicari. Apabila tindakan pengendalian hama yang telah dilakukan tidak dapat menekan kehilangan hasil sepenuhnya, artinya tidak 100%, tetapi hanya 90% dari kehilangan hasil dalam perhitungan ALE, maka perlu dimasukkan faktor koreksi atau K, sehingga rumus ALE menjadi P sama dengan B per H kali L kali R kali K. Next. Baik, selanjutnya antara luka dengan kerusakan atau kehilangan hasil yang disebabkan oleh beberapa jenis hama, terutama yang mempunyai alat mulut penghisap, biasanya tidak dapat dibedakan antara luka dengan kerusakan. Untuk menghitung besarnya penurunan hasil dapat menggunakan metode regresi linear dengan menghubungkan jumlah serangga hama dan hasil, di mana persamaannya itu Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan hasil per hektar, A merupakan konstanta atau intercept Y, B merupakan kehilangan hasil per serangga hama, X merupakan jumlah hama atau per daerah dalam satuan hektar. Next. Berikut merupakan garis regresi yang menyatakan hubungan antara jumlah padatan populasi, hama, dan hasil. Nah, bisa kita lihat pada tabel di layar ini, itu menampilkan bahwa di vertikal itu ada jumlah hama atau daerah dan juga hasil. Dari situ bisa kita lihat bahwa tadi persamaan regresinya yaitu Y itu sama dengan A plus BX. Nah, apabila persamaan regresi itu telah diketahui, dapat diperoleh nilai kehilangan hasil per individu hama.
rumus ALE berubah menjadi ALE sama dengan P sama dengan D per harga produksi dikali B atau B per H kali B kali K. Next. Selanjutnya contoh soal perhitungan ALE dan juga AP. Berikut contohnya. Apabila biaya aplikasi pestisida untuk mempertahankan populasi aphid 50 ekor per tanaman pada mustard Rp450.000 per hektar, harga biji mustard Rp15.000 per kilogram. Nah, bisa kita hitung menggunakan rumus ambang pendapatan atau AP tadi, yaitu biaya pendapatan di satuannya itu rupiah per hektar dibagi dengan nilai produk, yang satunya rupiah per kilogram. Nah, kita masukkan untuk biaya pendapatannya yaitu 450.000 itu dibagi dengan nilai produknya yaitu 15.000. Terus dibagi ketemu hasilnya 30 kg per hektar. Nah, bisa kita simpulkan bahwa peningkatan hasil atau pendapatan 30 kg per hektar untuk aplikasi pestisida dianggap ekonomis. Next. Nah, di sini jika AP itu sama dengan 30 kg per hektar dan kerusakan per aphid itu 1,5 kg per hektar, maka ALE-nya 30 dibagi dengan kerusakan per aphid tadi yaitu 1,5. Jadi 30 dibagi 1,5 itu hasilnya 20. Terus ditambahkan dengan aras dasarnya yaitu 50. Menjadi hasilnya yaitu 70 aphid per tanaman. Nah, dengan demikian jika dalam pengambilan sampel itu ditemukan aphid lebih besar dari 70 ekor per tanaman, maka diperlukan pengendalian dengan atau secara pestisida. ALE itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa kita lihat di layar ini untuk rumus ALE-nya yaitu biaya pengendalian itu dibagi dengan harga produk, terus dikalikan dengan kerusakan tanaman, dikali kehilangan hasil, dan dikali proporsi pengurangan populasi karena aplikasi pestisida. Bisa teman-teman lihat untuk keterangan-keterangannya tadi yang sudah saya sebutkan itu di layar monitornya. Misalkan kita contohkan untuk biaya pengendaliannya yaitu Rp300.000. Terus harga produknya Rp150.000 per ton, kerusakan tanamannya 0,01 dikali 1%, terus kehilangan hasilnya 0,05 per ton per 100 serangga, dan proporsi pengurangan populasi karena aplikasi pestisidanya itu K-nya yaitu 0,8 dikali 80%. Maka bisa kita kerjakan dalam bentuk rumus ALE di atas ini, bisa kita temukan hasilnya yaitu 300.000 itu dibagi dengan 150.000 dikali 0,01 dikali 0,05 dikali 0,8. Nah, maka hasil yang kita dapat yaitu 7.500 serangga per hektar atau setara juga dengan 0,75 serangga per meter kuadrat. Seperti itu. Next. Oke. Oke, baik teman-teman. Itu tadi penjelasan materi tentang aras ekonomi dari kelompok 3. Mungkin bagi yang ingin bertanya, silakan komen-komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya juga. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk diskusinya silakan diteruskan di komentar di YouTube ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saat kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sore.